Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar. Dan di video kali ini kita akan coba membahas kategori pada tag-tag yang sebelumnya sudah kita implementasikan. Sebenarnya banyak sekali teman-teman kategori yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara tag satu dengan tag yang lainnya. Tapi di video kali ini kita akan ulas singkat saja, yang penting masuk topik pembahasannya. So, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kan kita sudah bahas banyak sekali tag yang bisa kita manfaatkan di dalam HTML. Nah sebenarnya dari tag-tag yang sebelumnya sudah kita implementasikan, kita bisa membedakan antara tag satu dengan yang lainnya itu menjadi beberapa kategori. Tapi di video kali ini, saya akan mencoba membagi tag-tag yang sebelumnya sudah kita implementasikan ke dalam dua kategori. Jadi yang pertama itu adalah kategori blok, dan yang kedua itu adalah kategori inline. Apa sih kategori blok dan juga inline ini? Jadi di sini saya punya sedikit analogi teman-teman. Kalau kategori inline, ketika kita punya beberapa tag dan kita rancang menjadi sebuah tampilan, dan dia ditampilkan secara inline atau ditampilkan dalam satu baris, maka tag itu tergolong pada kategori inline teman-teman. Tapi kalau tag yang kita rancang itu ternyata tag selanjutnya ditampilkan di bawahnya atau di baris lainnya, berarti tag tersebut masuk ke kategori yang blok kayak gitu. Biar kita nggak berangan-angan saja, di sini langsung aja kita masuk ke kode HTML-nya. Nah, di sini saya akan buat satu file lagi teman-teman ya. Di sini untuk filenya saya akan simpan di folder HTML dasar yang kemarin. Untuk nama filenya kita akan lanjut aja ya. Di sini latihan 12, berarti kita sekarang latihan 13.html teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan kode HTML dasarnya dulu ya teman-teman. Untuk title-nya saya kasih jagat coding. Ya, semisal kita akan masuk ke yang pertama dulu ya kategorinya ya. Jadi untuk yang pertama di sini ada inline. Inline itu satu baris teman-teman. Selama layarnya itu masih cukup untuk menampung tag atau konten yang kita buat, maka dia akan terus ditampilkan dalam bentuk inline atau satu baris aja. Sampai nanti barisnya itu nggak muat untuk menampung konten-konten yang kita buat, baru dia nanti turun di baris selanjutnya kayak gitu. Contohnya, sebelumnya kita udah pernah bahas tag yang namanya anchor. Ya, jadi anchor ini coba kita ulas bareng-bareng, dia masuk ke blok atau inline teman-teman, kayak gitu ya. Kalau di sini saya berikan tulisan home atau link satu lah ya. Terus ini akan saya copy. Kita sekarang punya dua anchor. Yang selanjutnya ini saya kasih link 2 ya. Kalau ini nanti sampai kedua link ini ditampilkan dalam bentuk baris ya, dia satu baris aja ke samping gitu ya, berarti dia termasuk dalam kategori inline. Tapi kalau link 1 dan link 2 itu berada di baris yang berbeda, berarti untuk tag anchor ini dia masuk ke dalam kategori blok kayak gitu ya. Saya akan masuk ke foldernya, saya akan jalankan yang latihan 13.html tetap menggunakan si Google Chrome ya. Nah, di sini muncul teman-teman. Untuk anchor yang tadi kita buat, kita kan punya dua anchor. Dia ditampilkan dalam satu baris aja teman-teman. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan kalau si anchor itu dia masuk ke dalam kategori inline karena dia tidak lanjut ke baris selanjutnya. Ya, kalau ini kita coba ya, kita copy banyak ya. Kita pastekan di bawah-bawahnya sini. Kayak gini, kalau kita simpan terus kita jalankan, coba lihat. Dia terus ditampilkan sebagai inline atau satu baris aja teman-teman. Satu baris gitu ya. Selama layarnya itu cukup, dia akan ditampilkan di sebelahnya kayak gitu. Ya, beda lagi kalau kita menggunakan yang blok ya, contoh ya. Ya, di sini saya punya tag yang namanya P atau paragraf ya. Untuk tulisannya di sini saya tuliskan paragraf 1. Terus ini saya akan copy, terus saya pastekan di bawahnya gini ya. Jadi saya punya 3 paragraf. Kalau saya simpan ya, coba kita jalankan bareng-bareng di sini. Nah, lihat ya. Paragraf dia ditampilkan secara berbaris ya. Jadi paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya itu barisnya udah beda. Dia dicetak di bawahnya teman-teman. Jadi untuk paragraf ini dia tergolong pada kategori yang blok teman-teman. Kayak gitu. Coba sekarang kita cari bareng-bareng teman-teman. Selain tag paragraf dan anchor, tag apa lagi yang bisa kita kelompokkan ya? Di sini coba kita kelompokkan bareng-bareng. Yang atas ini dia adalah inline. Terus yang bawah ini dia adalah blok gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, mantap ya.
Nah, di sini dia masih di sana ya. Coba kita kasih P di sini. Oke, kalau kita jalankan kita udah punya dua kategori ya. Yang di sini inline-nya, yang di sini block. Oke. Nah, di sini saya akan batasi dengan HR ya. HR itu kayak garis ya, teman-teman ya. Jadi dia garis yang membentang dari sudut satu ke sisi yang lainnya kayak gini. Oke, sekarang kita sudah dibatasi dengan HR. Nah, tag apa lagi nih yang bisa kita manfaatkan, teman-teman? Nah, di sini kalau yang block, kita punya juga yang namanya heading. Jadi H1 sampai H5 yang bisa kita manfaatkan, semuanya itu dia masuk kategori yang block, teman-teman. Gini, kalau kita buat semisal ini, H1, terus di bawahnya kita buat H2. Coba kita jalankan bareng-bareng. Nah, dia di bawahnya, teman-teman. Dia dicetak di baris selanjutnya, berarti untuk heading atau H1, H2, dan seterusnya, dia itu masuk ke kategori yang block, kayak gitu ya. Untuk inline, kalian ingat tag yang namanya input ya. Kalau kita punya sebuah input ya, misal tipenya text. Oke, placeholdernya kita kasih apa ya? Semisal ini nama. Terus kita punya input lagi, teman-teman. Semisal di sini alamat. Kalau kita simpan, terus kita jalankan, ya kalian lihat di sini, untuk tag input dia langsung ditampilkan di sampingnya link. Jadi dia termasuk ke dalam kategori yang inline, teman-teman. Dia nggak turun ke bawah kayak gitu. Selain tag-tag yang sebelumnya sudah kita ulas, di sini saya akan membahas dua tag baru yang belum kita ulas sebelumnya, yang bisa mewakili kategori inline dan juga kategori block, teman-teman. Jadi untuk di inline, kita nanti akan membahas satu tag yang namanya span. Dan untuk yang di dalam blok, kita nanti akan membahas, ya ini saya hapus salah satu ya. Kita akan bahas yang namanya div. Dua-duanya ini adalah tag yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan beberapa tag yang bisa kita masukkan ke dalam sini dan menjadikannya sebagai kategori sesuai dengan kategorinya. Contoh, kalau span ini nanti semuanya bisa menjadi inline. Kalau yang div dia bisa menjadi blok. Contoh, saya di sini punya dua span, tulisannya adalah halo semua. Terus ini saya copy, saya taruh bawahnya ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya buat dua span kayak gini teman-teman. Span tadi kan masuk ke inline. Kalau saya simpan di sini, coba saya jalankan. Nah dia akan tampil di sebelahnya kayak gini teman-teman. Jadi span ini juga bisa kita gunakan sebagai tag yang berkategori ke inline teman-teman. Kalau kita ingin menggunakan blok, jadi gini bedanya ya antara span dan div. Kalau div ini, kalau saya tuliskan kayak gini, halo semua. Dan ini saya copy menjadi dua. Coba kita simpan, terus kita jalankan di sini. Nah, lihat. Dia beda baris lagi, teman-teman. Ini menunjukkan kalau div itu termasuk ke dalam tag yang berkategori sebagai blok kayak gitu. Sekarang kita akan coba bahas gimana nih caranya semisal kita punya sebuah elemen atau tag yang dia itu sebenarnya masuk ke kategori blok tapi kita ingin jadikan dia sebagai inline. Dan kebalikannya, kita punya inline akan kita jadikan sebagai blok, itu gimana caranya? Kayak gitu. Jadi gini, saya punya sedikit studi kasus di sini. Saya kasih HR di sini ya. Gimana cara kita membuat dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa elemen yang berbentuk inline. Oh ya gini teman-teman. Semisal gini, saya punya H1, tulisannya di sini ini H1 kayak gini. Kalau ini saya copy menjadi 2, otomatis dia akan tampil di bawahnya kayak gini kan teman-teman ya. Dia akan tampil di bawahnya kayak gini. Nah, gimana caranya biar ini H1 itu bisa menjadi satu baris aja? Ya, kita bisa memanfaatkan si span tadi. Jadi span itu bisa kita jadikan kayak gini. Kita cukup punya satu komponen H1 atau tag H1. Terus di dalamnya sini kita berikan dua buah span. Dan di dalam spannya kita tuliskan di sini ini H1. Dan span ini bisa kita copy menjadi banyak, nggak masalah teman-teman. Coba kita simpan. Kalau kita jalankan yang awalnya di sini H1-nya turun ke bawah kayak gini. Bentar saya kecilkan ya. Kalau kita jalankan ini, H1-nya dia menjadi ke samping, teman-teman. Jadi di sini ini H1, ini H1, ini H1. Sekarang yang awalnya dia masuk ke kategori blok, sekarang sudah berubah menjadi inline, teman-teman. Gimana dong kalau kita punya inline, kita jadikan blok? Bisa juga, teman-teman. Caranya kita manfaatkan yang tadi.
kita manfaatkan yang namanya div kayak gitu ya. Contohnya di sini saya punya input teman-teman. Jadi di sini saya punya semisal 2 input. Tipenya dia adalah teks. Semisal di sini saya kasih placeholder. Dia adalah nama. Terus ini saya copy, saya taruh bawahnya. Terus di sini placeholdernya saya ubah menjadi semisal email. Oke. Kalau ini kita jalankan, dia otomatis ke samping teman-teman. Jadi dia nggak berupa blok. Dia inline ke samping kayak gini. Gimana caranya biar dia turun ke bawah? Caranya kita bisa kasih div di setiap tagnya. Jadi di sini kita berikan 2 div. Yang pertama div untuk si nama. Jadi divnya gini aja ya. Terus di sini kita buat div lagi teman-teman. Oke, dan input yang tadi kita buat atau input kedua yang tadi kita buat, kita masukkan ke dalam div kedua. Yang awalnya adalah 2 input, sekarang masing-masing input kita masukkan ke dalam div masing-masing. Sebenarnya nggak harus div sih teman-teman. Kalian masukkan ke tag-tag yang dia masuk ke kategori blok nggak masalah. Cuma umumnya kita menggunakan div karena div ini nanti dia adalah wadah yang bisa kita modifikasi stylenya atau tampilannya kalau kita sudah membahas tentang CSS kayak gitu. Coba ini saya simpan terus saya jalankan di sini. Yang awalnya dia inline seperti ini, kalau sekarang kita reload, dia sekarang ada di bawahnya teman-teman kayak gini. Ya, jadi kita bisa mengubah yang awalnya dia adalah blok menjadi inline dan juga yang awalnya inline dia menjadi blok menggunakan tag-tag yang bisa kita gunakan tadi ya. Jadi kita sekarang punya 2 tag tambahan ya teman-teman. Yang pertama kita belajar tentang span dan yang kedua kita belajar tentang div kayak gitu. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita tentang kategori dari tag-tag yang sebelumnya udah kita implementasikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulas di sini, tapi silakan kalian kategorikan sendiri ya. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan seperti ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.